lebih baik berdoa. Mustajabah, doa yang paling mustajabah waktunya adalah di antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah doa mustajabah utama Coba yang lain. Gak apa-apa Mas, kita langsung aja Mars Unesa kalau ada. Kalau bisa kita nyanyi bareng-bareng aja. Bisa kan Mas Unesa? Semuanya? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, silakan dinyalakan mikrofonnya. Baik teman-teman, sebelumnya apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Apakah layarnya terlihat? Bisa Mas, sudah Mas. Iya, Bisa dimulai. Oh iya. Ya, Bu. Monggo. Semangat bisa membangun Ya. Ya, terima kasih Mas. Siapa tadi Mas Alfi? Ya.
Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Baik, sebentar ya. Baik, sudah terlihat PPT-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah. Sudah. Ya, Sudah, Bu. sudah. Oke, saya mulai untuk penlat yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong yang lain untuk suaranya di-mute dulu. Suaranya di-mute, ya, biar gak tumpang tindih. Oke, terima kasih. Ya, untuk KKN UNESA tahun 2020 gelombang 3 ini, untuk kelompok 14 ini diikuti oleh 30 mahasiswa. Kemudian nantinya untuk KKN kali ini sangat berbeda sekali dengan KKN tahun sebelumnya, di mana KKN ini lebih banyak dilakukan secara online, meskipun pelatihan ataupun diharapkan tidak adanya, sebenarnya Pak Rektor kemarin berpesan untuk menghindari adanya kegiatan yang memang bertatap muka. Jadi untuk pembukaan pada malam hari ini kita sudah melakukan secara online melalui Google Meet, dan nantinya hasil video rekaman penlat kita hari ini akan diunggah di YouTube. Jadi setiap apapun kegiatan nanti akan kita rekam, yang dimana akan diunggah di YouTube UNESA dan maaf, YouTube KKN UNESA dan Instagram KKN UNESA. Dan penlat yang pertama ini merupakan salah satu aspek penilaian untuk nilai UTS. Dan mahasiswa yang tidak mengikuti penlat KKN dicatat akan saya tindak lanjuti bagaimana untuk pemberian nilai akhirnya. KKN untuk yang saat ini, yang kedua yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID-19 melalui program kemanusiaan, program kewirausahaan, ataupun program-proyek di desa dan program mengajar di desa. Jadi ada 4 program yang kami tawarkan untuk kalian nantinya. Dari kelompok 14 ini akan dipecah menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompok 15 orang dan satunya lagi 15 orang. Kemudian kalau bisa kelompok 1 dan kelompok satunya itu lokasinya saling berdekatan. Jadi misalnya aja di dalam satu kelompok ini ada kan yang di sini di Bojonegoro ya lokasinya, ataupun di Sidoarjo. Bu, saya tidak memungkinkan untuk ke Surabaya. Kan ini apa namanya? Aktualisasinya itu berada di Surabaya. Jadi tidak memungkinkan di Surabaya. Tidak apa-apa. Mungkin yang mahasiswa yang berada di Sidoarjo tadi membantu di dalam proses pembuatan brosur atau pembuatan yang sifatnya bersifat online. Tuh. Jadi diusahakan semua mahasiswa di dalam kelompok ini harus bekerja. Ada pembagian tugasnya. Nah, kita berada di gelombang 3 yaitu dimulai dari 1 Juli hingga 31 Juli yang diikuti oleh 2.674 mahasiswa, dan gelombang ini memang gelombang yang paling terbanyak. Seperti saya yang tadi bilang, ada program kemanusiaan, kewirausahaan, program proyek di desa, program mengajar di desa, dan hanya memilih salah satu saja. Jadi 2 kelompok ini memilih salah satu. Bu, misalnya aja di dalam 2 kelompok ini memilih tema yang sama, program yang sama, tidak apa-apa. Yang penting kan lokasi kalian berbeda dalam pelaksanaannya. Nah, nantinya ini adalah penlat yang pertama. Kemudian nanti penlat yang kedua akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi pada hari Sabtu ini sudah
proposal sudah jadi semua, sudah fix. Jadi ada kegiatannya ngapain saja, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian menyusun proposal, kemudian menyusun logbook, kegiatan selama 1 bulan itu ngapain saja. Kemudian menyusun materi program yang akan dilaksanakan. Kemudian juga nanti proposalnya juga diunggah melalui SIM KKN dan mahasiswa menerima topik KKN, spanduk, dan umbul-umbul. Ini masih kami diskusikan, nanti ada informasi lebih lanjut lagi. Kemudian, ini nggak usah. Dan pastikan ketika aktualisasi itu harus memperhatikan dari protokol kesehatan. Saya lihat tadi dari kendala yang di setiap desa ataupun di kelurahan, kalian itu kebanyakan, ya memang orang Surabaya ini orangnya bandel. Apalagi kalau masalah entah pakai masker, entah nggak cuci tangan. Ya memang seperti itu. Saya lihat sendiri juga seperti itu. Kemudian mahasiswa di lokasi selama 1 bulan, kemudian juga mahasiswa melakukan koordinasi dengan kepala desa ataupun staf dan tokoh masyarakat yang dimana digunakan sebagai aktualisasi. Nanti ada surat perizinannya, dan jangan lupa mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Dan nantinya kalian di produk akhirnya, kalian itu harus membuat laporan, dimulai dari proposal dulu, kemudian nantinya kalian membuat laporan, kemudian juga setelah membuat laporan, kalian juga nanti ada produk yang lain, yaitu membuat video. Dan video ini nanti bukan kalian yang mengunggah, nanti akan diberikan kepada tim KKN UNESA, yang mana nanti yang mengunggah adalah tim KKN UNESA. Seperti itu. Dan pembimbingan sekarang dilakukan secara online melalui SIM KKN. Ini adalah program kemanusiaan. Saya jelaskan dulu, untuk program kemanusiaan ini melakukan donor darah, terus menjadi relawan posko COVID-19 dan desa tangguh. Sekarang di Surabaya kan ada posko-posko yang memang yang kelurahannya ataupun RW-nya berada di zona merah, itu banyak memang sebagai kampung hebat, kampung tangguh. Jadi memang digalakan untuk bagaimana sesuai dengan protokol kesehatan itu mungkin bisa masuk ke dalam program kemanusiaan. Jadi kita harus membreakdown kegiatannya apa saja kalau milih yang program kemanusiaan. Kemudian program kewirausahaan. Program kewirausahaan ini mungkin saja di kelurahan tersebut ada kalian memberikan edukasi atau bagaimana untuk menanggulangi di masa pandemi ini, kiranya kalian memberikan edukasi tentang bagaimana e-commerce yang mungkin di situ ada, misalnya aja ya, di daerah Keputaran itu kan banyak sayur-sayur. Kalian mengedukasi para masyarakat di situ bagaimana sekarang belajar dengan berjualan secara online yang menggunakan digital marketing. Itu untuk yang program kewirausahaan yang kedua. Dan program yang ketiga yaitu program proyek di desa, yang mana membantu pemerintah desa dalam menyiapkan data kebutuhan pangan dan jaminan sosial masyarakat yang terdampak COVID-19, di mana kalian memberikan tawaran pada desa untuk membantu perangkat desa dalam mendata masyarakat yang memang membutuhkan, yang biar pada saat penyaluran dana ada bantuan sesuai dengan tepat sasaran lah istilahnya. Dan membantu pemerintah desa untuk menyiapkan relawan untuk membantu melaksanakan program sesuai rencana pembangunan jangka menengah desa di masa pandemi COVID. Kemudian yang program keempat ini sesuai dengan kalian, karena kalian juga sekarang adalah KKN yang dari pendidikan, yang mana program mengajar di desa. Jadi edukasi pada masyarakat tentang teknologi kesehatan berbasis lingkungan yang dibutuhkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Kemudian juga pembuatan media informasi atau media edukasi masyarakat tentang pencegahan dan penanganan COVID-19. Seperti yang saya lihat
di yang kalian isi di Google Form itu lebih banyak masih tidak menggunakan masker, bagaimana edukasi tidak menggunakan masker, cuci tangan, dan lebih cocok ke di bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi program mengajar di desa gitu. Jadi nanti tugas kita hari ini saat ini adalah membagi jadi 2 kelompok ini. Nah, dan tolong saya berikan waktu 5 menit untuk melakukan subscriber di channel resmi YouTube KKN UNESA dan melakukan follower di akun resmi Instagram KKN UNESA. Silakan, saya berikan waktu 5 menit. Silakan di-follow dulu. Sudah? Sudah di-follow? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Dan Instagram sama YouTube ya. Sudah. Sampun. Baik, informasi selanjutnya yaitu nantinya Pak Rektor akan memberikan pengarahan pada mahasiswa KKN dengan live di channel resmi YouTube KKN UNESA pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 10 pagi. Jadi ini diganti sebagai upacara pelepasan KKN. Jadi dimohon untuk mengikuti acara tersebut karena biasanya setiap tahunnya kita melakukan pelepasan KKN di kampus Unesa Lida, tetapi karena kondisi seperti saat ini, maka pelepasan KKL dilakukan dengan pengarahan saja dari Pak Rektor melalui YouTube channel di KKN Unesa. Makanya kalian harus jangan lupa untuk subscriber YouTube channelnya. Kemudian juga di mana nantinya tadi tiap kelompok nanti menentukan satu desa. Jadi dipilih saja satu desanya mana. Misalnya di sini ada desa, misalnya di sini ada di Kecamatan Sawahan di Desa Petemon. Kurangnya kesadaran masyarakat akan coronavirus. Di sini di desanya Yuniar. Nah, misalnya aja ya ini. Di situ pelaksanaannya dilaksanakan di situ. Dan tidak boleh yang dekat dengan daerah Petemon. Ini mungkin ada yang daerah Petemon yang dekat itu kan Widakulon dekat. Kemudian daerah mana lagi?
yang di daerah Penganti itu kan dekat dengan Lidah Kulo, tadi Petemon, kemudian daerah Tandes. Itu bisa kalian berkumpul jadi satu untuk melakukan edukasi bagaimana akan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya coronavirus ini. Karena kita lihat sendiri, Surabaya ini bukannya angkanya menurun, tetapi malah meningkat dari hari ke hari. Yaitu karena kurang adanya, karena saya setuju sekali, percuma kalau PSBB hanya dilaksanakan di tiap perbatasan kota saja, tetapi di desa-desa ataupun di RT RW tetap melonggarkan dan tidak ada sesuai dengan protokol WHO. Jadi itu adalah tugas kalian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi saya kembalikan ke kalian karena lebih nyaman untuk melaksanakan program yang mana. Tadi kan ada 4 program, jadi silakan kalian pilih program yang mana. Kemudian nantinya ini akan bisa berlanjut di WA Group untuk penlat ini. Terus juga nantinya sebentar. Nanti PPT ini akan saya share, di mana laporan nanti bisa digunakan 2 kali berbentuk PDF ataupun Word. Dan jangan lupa setiap apapun kegiatan yang kalian lakukan itu harus menggunakan, harus didokumentasikan dan menggunakan jaket alma mater dan topi KKN ataupun atribut UNESA. Nanti juga laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil tetap. Jadi nanti di akhir kalian akan melakukan seminar hasil. Kemudian laporan juga ditandatangani oleh kepala desa dan DPL. Kemudian juga nanti laporannya berupa logbook dan daftar hadir. Jadi setiap hari kalian membuat daftar hadir harus ditandatangani. Sekarang kan meskipun kalian jauh, daftar hadirnya bisa menggunakan berbantuan aplikasi Sodo. Kemudian nantinya laporan dalam bentuk Word dan PDF akan diunggah di SIM KKN. Kemudian juga untuk proposal ini, yang pastinya yang kita tentukan dulu desanya mana dan mitranya apa, kemudian menggunakan program yang mana juga. Jadi di dalam pendahuluan ini berisi analisis situasi. Jadi kalian jelaskan kenapa perlu adanya, misalnya aja kalian memilih yang keempat, yang pengajaran tadi, program mengajar di desa, jadi memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar bagaimana tentang cuci tangan yang baik ataupun menggunakan masker yang benar. Kemudian juga itu adalah pendahuluan, kemudian masalah yang dihadapi, kemudian rencana pemecahan masalah, kalian menawarkan solusi apa yang program yang akan dikembangkan, atau terus juga rencana pelaksanaan kegiatan, yaitu logbook setiap hari harus dicantumkan di logbook itu, dan personalia, jelaskan anggota berserta keahlian sesuai dengan jurusan. Karena di sini di dalam satu kelompok ini kan ada berbagai macam jurusan, jadi sesuai dengan keahliannya. Misalnya aja dari di sini ada yang dari tata busana. Mungkin dari tata busana bisa Oh, nggak ada. Mungkin dari olahraga, dari Vio ada? Ada, Bu. Nah, dari Ada. Vio memberikan edukasi bagaimana hidup yang sehat. Kalian memberikan senam atau apa, boleh seperti itu. Jadi setiap hari harus ada kegiatan di lain kegiatan yang utama tadi. Misalnya kegiatan utama tadi, proyek kalian adalah untuk bagaimana memberikan edukasi terhadap cuci tangan. Jadi pastinya kalian akan membuat
pamflet-pamflet yang bagaimana menunjukkan cuci tangan dan jangan lupa untuk diberikan logo KKN UNESA. Ya, jadi kalian memberikan edukasi itu adalah program utama kalian. Di mana setiap hari di kegiatan harian itu kan harus ada kegiatan. Yaitu kalian misalnya dari VIO. Dari VIO kan berolahraga. Kalian memberikan edukasi bagaimana berolahraga yang baik dan benar agar tubuh ini bisa sehat dan bugar. Gitu. Terus juga, nah, nanti seminarnya juga dilaksanakan secara online melalui Google Meet atau Zoom pada tanggal 31 Juli pada akhir bulan. Kemudian mahasiswa menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN. Jadi panjang artikel nggak banyak-banyak, hanya 5-7 halaman, disertai foto yang mendukung yang paling baik. Kemudian dan juga nantinya video yang menarik ini akan diberikan hadiah oleh Pak Rektor. Untuk gelombang 1 dan 2 yang paling banyak like di YouTube itu akan untuk yang paling banyak yang pertama kali itu akan yang kemarin gelombang 1 dan 2 mendapatkan uang sebesar 1 juta. Dan terbanyak kedua itu mendapatkan uang 500.000. Dan kemarin informasinya untuk gelombang 3 ini akan ditambah jika like-nya itu yang paling banyak. Jadi bisa jadi 1 juta lebih. Gitu. Jadi jangan informasikan aja ke teman-teman kalian ataupun yang tidak dari UNESA, tolong lihatlah, di-share video yang sudah nanti diunggah oleh tim KKN UNESA. Kalau sudah muncul, silakan di-share videonya ke teman-teman kalian untuk jangan lupa like dan subscribe KKN UNESA. Gitu. Jadi biar dapat, kan nggak apa-apa, kalian dapat uang juga lumayan dari wong ya juga nggak ngapa-ngapain ya kan? Tuh. Baik, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk selanjutnya dalam pembagian kelompok ini saya bagi atau kalian membagi sendiri, memilih sendiri. Jadi ada 15, masing-masing 15 ya. Silakan. Bisa untuk gak di-mute suaranya. Bagaimana? Kalau bisa dipilih sendiri aja Bu, kalau boleh. Ya, ya. Kalau bisa, ya memang itu biar kalian kan yang tahu bagaimana. Oh, rumah saya dekat sama ini, biar saya lebih mudah untuk berkoordinasi. Gitu. Tapi tolong yang rumahnya jauh ini di Bojonegoro ini, Ahmad Firmanda ya. Bukan harus ke sini. Di mana? Saya sudah di Surabaya, Bu. Di Kalijudan. Sudah di Surabaya. Oh, di Kalijudan. Oke. Yeah. Saya kira soalnya di sininya mengisi di Bojonegoro. Jadi alhamdulillah kalau sudah di Surabaya, jadi kan kalian bisa saling membantu satu sama lain. Terus juga misalnya ini ada yang di Sidoarjo, Pucang Sidoarjo. Kalau merasa keberatan setiap hari kalian harus ini itu juga akan beresiko. Jadi tolong dimaklumi teman yang satu kelompoknya. Jadi diberikan penugasan yang lain. Ya. Jadi kan setiap hari kan ada kegiatan kalian. Entah kalian membantu kebersihan, entah membantu bagaimana untuk melawan COVID ini. Tuh. Jadi silakan. Tugas kalian adalah membuat pertama membagi kelompok terlebih dahulu. Saya tunggu. Kemudian juga setelah itu membuat proposal karena nanti hari Sabtu itu sudah dipresentasikan. Ya. Iya, Bu. Saya boleh tanya, Bu. Silakan. Ini proposalnya kelompok satu atau anggotanya semua buat proposal? Sesuai, berarti kan kita kan ada di kelompok 14 ini
membuat 2 proposal karena kan ada 2 kelompok. Nanti saya bagi 2 kelompok. Jadi ada 2 proposal. Ya. Dan ada 2 mitra. Ya. Jadi kan antara kelompok bagaimana, gimana? bagaimana untuk laporannya juga? Apakah 2 kelompok juga atau per individu? Nanti laporannya tetap per kelompok. Itu. Jadi kan dalam maksud saya Jadi laporannya ya? di dalam tetap ada 2 nanti laporannya di dalam kelompok 14 ini. Jadi ada kelompok di dalam besar kan kelompok besar ini adalah kelompok 14. Kemudian nanti kan dibagi menjadi 2 menjadi kelompok kecil. Jadi nanti kelompok 14 ini ada 2 laporan. Sebentar. Ada pertanyaan lagi? Apa bisa dikasih contoh untuk model proposal atau laporannya, Bu? Sementara proposal dulu ya. Saya coba lihat di yang tahun lalu. Mungkin kalau masih ada karena apa namanya? Saya juga lupa. Kemarin soalnya laptop saya habis terinstall ulang jadi ini saya cari dulu nanti kalau ada saya share di WA. Ya. Iya, Bu. Oh iya, Bu, terima kasih. Mau tanya. Ada yang ditanyakan lagi? Mau tanya untuk yang program 1, itu kan yang di posko, terus ada yang donor darah. Misalkan itu ketiganya itu harus dilaksanakan atau enggak? Misalnya kan kalau donor darah itu ada anak yang bisa, ada yang anak enggak gitu. Ya, kalau bisa memang dilaksanakan semua, Mbak. Tapi ya enggak semuanya, tetapi ada masa di dalam satu kelompok kan 15 orang, ya. Masa di dalam satu kelompok tersebut yang donor darah hanya misal kurang dari 50%-nya. Ya tidak seperti itu juga. Jadi mungkin dibagi dari 15 itu yang 7 orang melakukan donor darah, yang lainnya menjadi relawan. Bisa dibagi seperti itu. Gitu di dalam program kemanusiaan ya, yang itu. Iya, Bu. Jadi itu kalau di program kemanusiaan itu program utamanya yaitu melakukan donor darah dan menjadi relawan posko COVID. Misalnya seperti itu. Itu adalah program utama. Dan program untuk logbook hariannya terserah mau memberikan kegiatan apa saja. Tuh. Baik, Bu. Terima kasih. Bisa minta tolong bantuannya yang pakai laptop untuk di screenshot. Jangan lupa untuk di screenshot Google Meet-nya ini kita. Tolong kameranya diaktifkan. Kameranya diaktifkan dulu karena ini adalah salah satu bukti dokumentasi untuk kalian. Nanti bisa dikirim ke WA Group. Bu, apakah masih boleh bertanya? Iya, silakan. Gak apa-apa. Ya, jadi saya mau menanyakan tentang keempat program tersebut. Kan di setiap programnya terdapat beberapa poin. Nah, itu dari tiap-tiap poin itu sebagai referensi saja atau itu sudah standar patennya untuk melakukan kegiatan itu ya cuma itu. Jadi ini bersifat fleksibel atau sudah ditetapkan oleh UNESA? Seperti itu, Bu. Enggak, ini hanya fleksibel, ini hanya contoh saja. Misalnya di dalam program kemanusiaan itu melakukan donor darah, menjadi relawan. Misalnya program kemanusiaan yang lain, silakan, nggak apa-apa.
gitu, memilih program yang lain. Ini hanya memberikan contoh saja, memberikan gambaran. Misalnya kalau program yang ketiga ya, program proyek di desa itu membantu pemerintahan desa dalam menyiapkan data. Ini hanya misal saja. Mau meng-create dan men-combine kegiatan yang lain silakan. Tetapi di dalam kalian tentukan dulu program mana yang akan dipilih. Jadi program mengajar di desa, misalnya program mengajar di desa, oh saya memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi berupa apa? Gitu. Yang pastinya kan berhubungan dengan bagaimana penanggulangan COVID, karena tema kita adalah di KKN Kampus Merdeka ini lebih diarahkan ke dalam bagaimana penanganan COVID. Gitu. Gimana, Mas? Oh. Iya, Bu. Jadi sekreatif kalian dalam memberikan menawarkan kegiatan kepada kelurahan yang pastinya memberikan kebermanfaatan. Itu akan ditanya nanti. Kebermanfaatannya apa? Karena saya lihat semuanya ini desa tangguh, bagaimana social distancing, pemakaian masker, kemudian belum adanya kesadaran mencuci tangan. Apalagi kalau kita lihat di toko-toko, kalau kita jangankan ke toko, ke pasar aja masih berjumpel-jumpelan kan, udah yang nggak pakai masker, kemudian ya nggak cuci tangan, ya gitu. Jadi bukan adanya, ya mereka menganggap biasa saja. Padahal di daerah saya sini, di dekat pasar itu adalah zona merah, tetapi mereka juga biasa-biasa saja. Karena yaitu belum adanya kesadaran dari masyarakat. Ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, untuk saya tanya Bu, untuk misalnya yang program pertama itu kan donor darah sama itu setiap hari donor darah satu kali aja donor darah. Nanti darah kalian yang berkurang dong. Donor darah setiap hari. Kan ada batas maksimal. Maksimal dalam donor darah itu berapa bulan deh, gitu. Kalau kalian donor darah lah ya, ini sendiri. Ya, jadi hanya sekali saja maksudnya donor darahnya itu, dan jangan lupa didokumentasikan. Itu yang paling penting. Aku mau tanya, Bu. Ya, ini kan 1 bulan itu 30 hari. Apakah ya. 30 hari itu dilakukan penuh atau tidak? Ya, halo. Ya. Kan 30 hari ini Bu itu dikerjakan sepenuhnya atau bisa apa ya Bu? Ada beberapa hari yang dikurangi gitu, jadi nggak full 30 hari. Gini ya, di dalam 30 hari ini, misalnya aja di minggu yang pertama kalian, sebentar. Ya. Di minggu yang pertama kalian membuat, misalnya saja kalian memilih yang program keempat, memberikan edukasi kepada masyarakat ya, di bidang program mengajar di desa, yaitu memberikan edukasi pada masyarakat teknologi kesehatan atau berbasis lingkungan. Pada minggu pertama kalian membuat bagaimana pamfletnya, jadi mendesain pada minggu pertama itu adalah kegiatan utamanya. Sebentar sayang. Terus itu kegiatan utama ya. Jadi untuk kegiatan selingannya nanti di setiap harinya, di minggu pertama ya, hari pertama di tanggal 1 itu kalian melakukan apa? Koordinasi dengan tim. Kemudian hari kedua bagaimana menyusun dari yang sudah direncanakan. Kemudian hari yang ketiga baru kalian ke desa, bagaimana untuk menawarkan begini, untuk memberikan izin atau apa gitu, dengan desa. Kemudian hari keempat bekerja sama dengan mitra,
Kemudian hari kelima bagaimana kalian mengaktualisasikan gitu. Jadi di dalam 30 hari ini bukannya kalian menerapkan semua edukasi pada masyarakat, tetapi diselingi dengan kegiatan lain, silakan. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya aja di dalam kelompoknya ini kan ada mahasiswa VIO, jadi memberikan edukasi bagaimana tentang senam, itu bisa. Jadi dalam ada kegiatan ini adalah tugas utama pokok, yaitu memberikan edukasi, dan ada kegiatan yang bukan pokok, yaitu selingan tadi, memberikan senam, ataupun kalian memberikan edukasi yang lain, bagaimana tentang disisipi tentang e-commerce, silahkan. Gitu. Jadi istilahnya memberikan informasi yang baru kepada masyarakat yang ada. Gitu. Jadi bisa dikatakan 30 hari itu kita full kegiatan, Bu ya. Iya, karena nantinya kan kalau kalian akan kesusahan nanti dalam mengisi logbook. Karena di logbook itu kalian harus menjabarkan apa saja yang harus kalian lakukan. Jadi tolong dibagi. Ini kan sudah ada ketuanya ya. Tolong juga ada sekretarisnya. Nanti sekretaris ini akan membantu dalam mengunggah di logbook di SIM KKN gitu. Jadi sekretarisnya kalau bisa ada 2. Tolong juga dibagi bendahara, karena semester ini juga adalah semester yang meskipun kita online, kita harus banyak beli pulsa, selain itu juga mengeluarkan dana untuk membuat mungkin ya untuk realisasinya kalian kan membuat brosur, pamflet, banner kan juga membutuhkan uang. Ya, jadi kalian juga butuh bendahara. Ya. Mau tanya, Bu. Ya, terima kasih, Bu, mau tanya. Ya. Ini kan yang di program yang keempat itu kan dijelaskan kalau edukasi pada masyarakat tentang teknologi kesehatan. Nah, berarti kita memang edukasi ya, Bu. Nggak perlu membuat membuat teknologinya ya, Bu? Enggak, hanya memberikan edukasi saja, tidak membuat teknologinya. Kalau di sini ada yang dari teknik membuat teknologinya, yang pakai kalian mendesain cuci tangan yang tanpa menggunakan tangan, itu silakan. Kalau bisa itu malah bermanfaat sekali. Tetapi kalian lihat sekali lagi, tolong disesuaikan juga, jangan memberatkan orang tua kalian dalam dana ini. Kalau seperti itu kan juga membutuhkan dana yang banyak. Jadi karena juga ini bukan adanya dana bantuan dari kampus, juga tidak ada, jadi ini adalah swadaya dari kalian sendiri juga. Jadi saya tidak memaksakan kalian harus menggunakan, saya mau menciptakan teknologi seperti ini, Bu, untuk cuci tangan yang pakai kaki itu, Bu, tanpa dipegang gitu. Bagus memang, cuman nanti saya tidak mau memberatkan mahasiswa, karena saya sendiri juga pernah jadi mahasiswa. Kalau seperti itu urunannya kan juga banyak toh, ya. Jadi pokoknya Bu, jangan memberatkan. Ya. Mau tanya lagi, Bu. Ya, kan ini memang dalam 1 bulan kan kegiatannya harus full ya, Bu ya. Kalau semisal memang kita sosialisasi ya, Bu ya, kan memang nggak boleh untuk kumpul banyak-banyak. Jadi kalau semisal dibuat shift-shiftan gitu nggak apa-apa ya, Bu ya. Semisal hari pertama ini anak ini sosialisasi di RT ini, terus hari kedua anak ini sosialisasi di RT ini, kayak gitu. Boleh, iya. Memang diharapkan seperti itu, nggak apa-apa. Memang harus sebaiknya seperti itu, menghindari adanya kerumunan. Tuh. Apalagi kalau misalnya aja di situ adalah kampungnya zona merah ya. Kan otomatis tidak boleh mengurangi adanya kegiatan tatap muka. Misal kalian akan memberikan edukasi secara online, boleh seperti itu. Yang penting jangan lupa untuk didokumentasikan. Ya, direkam seperti ini ataupun di screenshot. Nanti untuk kalian membuat videonya. Jadi bikin video yang semenarik mungkin nantinya. Nah, tapi kita fokus dulu ke tagihan utama kita, yaitu membuat proposal di mana isinya nantinya adanya logbook. Nanti saya cari dulu
contoh proposal yang tahun lalu, semoga saja masih ada. Kalau nggak gitu, minta kakak kelas kalian pasti masih punya. Ya. Ada lagi yang Iya, Bu. ditanyakan? Ya, Dari saya saya izin sudah, Bu. bertanya, Mungkin Bu. teman-teman ada lagi yang ditanyakan? Kan kita sementara ini sudah membentuk beberapa susunan panitia. Lalu kedepannya kan ada info bahwa dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Ya. Itu nanti ketuanya itu ada 2 atau tetap jadi 1? Gini, yang ketuanya tetap ketua kelompok 14 ini tetap 1. Kemudian nanti di setiap kan dibagi menjadi 2, kelompok A dan B. Saya bilang A dan B ya. Nanti di kelompok A ini juga ada ketua, kelompok B ini juga ada ketua. Saya bisa bilang ini adalah wakilnya, gitu ya, yang berkoordinir. Jadi tetap penanggung jawab ada di ketua kelompok 14 ini. Jadi ketua kelompok 14 ini siapa tadi, Mbak? Siapa? Firda, Bu. Firda, ya. Firda ini bertanggung jawab atas 2 ini, 2 kelompok A dan B ini. Tetap untuk yang Firda. Jadi nanti dibantu oleh wakil-wakilnya ini. Jadi di kelompok A tolong dibuat wakil, di kelompok B juga. Kemudian nanti untuk sekretarisnya 1 saja. Sekretarisnya 2 dari kelompok A, 1 dari kelompok B, 1, dan bendaharanya pun juga 2. Ya, kelompok A dan kelompok B. Biar nanti kan karena kalian aktualisasinya kan sendiri-sendiri di desa sendiri-sendiri. Jadi menunjuk dari kelompok A misalnya di Benowo, kelompok B di daerah Mulyorejo. Jadi kan jauh kan gitu. Nanti kalau kalian berkoordinasi gimana, lebih baik sendiri-sendiri ya. Tapi tetap Firda menjadi ketua yang utamanya ini. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Iya, Bu, saya. Jadi gini, Bu, seperti yang tadi dikatakan Rizky, tadi kan kita sudah bentuk kayak bendahara sekretarisnya gitu. Nah, kita juga itu sudah memilih, bukan memilih, Bu, maksudnya kayak rencana kasar gitu. Kita menentukan program 1 yang nantinya itu untuk yang program didiskusikan dengan DPL itu kita kombinasi sama program yang keempat kayak gitu, Bu, melakukan sosialisasi. Ya nggak apa-apa. Dua-duanya akan memilih program keempat, nggak apa-apa. Tapi kan lokasinya berbeda. Iya. Ya. Terus, nah itu apa namanya? Sebentar, Bu. Iya. Bu, semisal apa namanya, untuk yang apa? Aku lupa, Bu, mau nanya apa, Bu? Minum dulu biar nggak lupa. Ayo. Untuk itu apa ya namanya itu? Ya Allah. Ya, nanti hari Sabtu kita ketemu lagi ya untuk memantapkan kembali proposal. Dan nanti jadi untuk hari Sabtu itu kita ketemu udah fix proposalnya dan diunggah ke SIM KKN pada hari Sabtu. Itu batas maksimal proposal diunggah. Ya. Jadi untuk hari ini kita silakan kalian bagi tim. Jadi kita sudah sepakati untuk memilih program tadi yang program keempat ya. Mengajar di desa itu. Jadi tentukan kalian yang memang lokasi mana yang memang sangat membutuhkan untuk adanya dilakukan kegiatan KKN ini gitu. Jadi yang tahu kan juga kalian sendiri lokasinya
yang memang sangat membutuhkan. Ya, kalau dari saya lihat dari Google Form ini rata-rata semuanya sama masalahnya. Jadi kurangnya kesadaran. Tetapi kan kita tidak tahu, mungkin kalian nanti setelah ini kita penlat ini kalian bisa berembuk mana desa yang menentukan desanya tuh, sehingga kalian bisa menentukan latar belakang apa alasannya kenapa dipilih desa tersebut, dan kalian menawarkan program kerja apa saja, karena nanti pada hari Sabtu itu adalah tagihannya proposal dan program kerja tuh, gitu. Ada lagi? Sudah ingat, Mbak? Mau tanya apa? Masih belum, Bu. Masih belum, ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, Bu, izin bertanya. Berarti nanti di lookbooknya itu isinya tidak hanya kegiatan utama saja ya? Iya, tidak. Bisa dimasukkan tahap persiapan seperti berkoordinasi dengan anggota kelompok yang lain? Iya, bisa. Itu kan yang penting di dalam setiap hari itu ada kegiatan ngapain saja yang berhubungan dengan kegiatan KKN ini pastinya itu. Oh iya, Bu, baik, terima kasih. Saya rasa kalian masih bingung kalau saya lihat, karena masih belum melihat contohnya. Kalau kalian melihat contohnya, oh kegiatannya ini. Insya Allah pasti akan ada gambaran. Ya, apakah seperti itu? Iya, Bu. Ya. Karena masih ngawang-ngawang, Bu. Iya, betul, masih ngawang-ngawang kita. Yang penting kalian tentukan dulu saja di desa mana ya akan dilaksanakan kegiatan. Berarti kan ada 2 desa ya, jangan lupa. Terus juga nanti ini kan sudah kalian tentukan akan memilih di kelompok A dan dibagi dulu kelompoknya. Kelompok A siapa, kelompok B siapa, kemudian menentukan desanya. Desa mana yang akan dilakukan pelaksanaan KKN ini. Kemudian juga tadi programnya sudah dipilih, program 4, ya baru kalian bisa menyusun. Ya, menyusun program kerja. Dan menyusun proposal pastinya. Mohon maaf, saya tanya lagi ini. Apakah harus menginapkah di desa tersebut? Misalnya, enggak harus ya. Karena jujur saya itu nggak boleh keluar terus-menerus, pokoknya nggak boleh keluar terus. Sehingga ya saya juga bingung, karena saya juga nginep di rumahnya Om. Ya saya sungkan kalau misalnya ya itulah. Ganti. Ya. Kemarin Pak Rektor berpesan. Jadi untuk menghindari adanya kerumunan dan kegiatan tatap muka yang keseringan, karena kita lihat sendiri kondisi Surabaya juga seperti ini, banyak orang yang bandel, kayak saya bilang. Jadi tidak harus setiap hari kalian terjun di lapangan, tidak. Untuk KKN kali ini mungkin bisa dilakukan secara daring dengan teman-teman. Jadi khusus saja seperti tapi kecuali seperti kalian memberikan edukasinya secara langsung, itu kan nggak mungkin kan kalian tidak bersama-sama ya. Jadi ada beberapa orang yang ini itu. Jadi tidak setiap hari kalian bertemu, tidak. Malah kita menghindari adanya kegiatan pertemuan yang sering. Dan tolong diperhatikan bagaimana untuk ketika kalian memberikan edukasi jangan lupa kalian sendiri melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Pakai masker, memang pakai masker yang entah pakai, kalau nggak ada yang 3 lapis ya pakai 2 lapis setidaknya. Kemudian kalau ada punya face shield itu sekarang saya lihat mulai banyak, apalagi kalau kita lihat sangat miris adalah orang tua yang membawa anaknya keluar dan tidak menggunakan masker anaknya. Orang tuanya pakai masker tapi anaknya tidak menggunakan masker. Berarti secara tidak langsung orang tua itu adalah membunuh anaknya. Kalau saya mengatakan seperti itu. Karena malah anak itu adalah
yang lebih rentan dan untuk orang tua di atas umur 50 tahun. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Mungkin sudah cukup, Bu. Kalau nanti ada dipertanyakan mungkin bisa lewat WA group mungkin. Ya mungkin kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa di WA group ya. Ya. Iya, kita juga masih bingung juga, Bu. Mau tanya apa? Ya. Ya, yang penting sekarang tugas kalian adalah membagi kelompok dulu ya. Iya, Bu. Dibagi kelompoknya, nanti bisa di-share di grup. Kalian rembukan dulu mana, kan kalian pilih sendiri, silakan. Jadi nanti saya sudah tahu hasilnya, bagaimana kelompok A siapa, kelompok B siapa. Kemudian kan kita sudah menentukan programnya apa, baru nanti juga kalian menentukan lokasi yang akan dilaksanakan KKN, ya, di kecamatan mana, di desa mana akan dilakukan KKN ini. Iya, Bu, baik. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Saya Bu Kan iya Bu, mau tanya Bu, kan ini kan belum kita kan belum nembusi ke kelurahannya ya Bu ya. Proposalnya kan harus Sabtu sudah jadi. Nah itu kalau semisal kita tiba-tiba ganti nggak dibolehin sama kelurahannya gimana ya Bu ya? Gini, setidaknya melakukan pendekatan dengan orang yang kalau dari UNESA sendiri sih katanya sudah memberikan izin, sudah menguruskan izin. Tetapi lebih amannya lagi kalian melakukan pendekatan secara sambang dulu lah, setidaknya tanya-tanya dengan pengurus di kelurahan tersebut, apakah diperbolehkan kalau kalian melakukan KKN ini untuk suratnya menyusul karena masih proses pengurusan gitu. Coba bilang gitu. Jadi lebih baik memang kalian melakukan pendekatan dulu, tanya-tanya dulu atau pun dengan mitra yang ada di sana. Pasti kan di sana kan ada kayak lembaga swadaya masyarakatnya gitu. Ya, mungkin bisa bekerja sama ataupun bekerja sama dengan Karang Taruna yang ada di kelurahan setempat. Ya. Karena biasanya sih kelurahan itu akan memberikan manfaat apa? Tuh. Nanti ditanya produknya apa? Tuh juga biasanya. Karena kita sekarang lebih fokus ke bagaimana penanganan COVID ini. Dulu ada, kalau malah dulu saya membimbing di desa di Nganjuk itu, kepala desanya malah minta yang aneh-aneh. Ada yang minta sampai pohon yang satu itu harganya 400.000, itu minta berapa pohon gitu. Ada yang seperti itu. Itu namanya kalau ada yang seperti itu, yang seperti kelurahannya minta macam-macam sampai kalian menghabiskan dana yang terlalu besar, silakan lapor saja ke saya. Ya. Iya Bu, baik Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut di WA group. Jadi silakan dibagi kelompok dulu, kemudian kalian tentukan desanya. Setidaknya berarti kan menentukan desa malam ini, besok kalian bisa melakukan pendekatan apakah boleh dilakukan kegiatan KKN ini. Ya. Oke. Mumpung masih belum malam sekali, silakan dibagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut ke WA group. Terima kasih atas perhatiannya di penlat yang pertama ini. Sampai jumpa di penlat yang kedua dengan hasil proposal yang sudah fix dan program kerja. Ya.
pada hari Iya. Sabtu. Nanti untuk jamnya saya informasikan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, tadi sudah difoto yang pakai laptop, yang rebahan tolong bangun dulu. Ayo. Kalau tadi belum difoto, silakan difoto. Saya minta di-share di grup ya. Yang kameranya nggak aktif, silakan. Nanti saya minta semuanya tolong, ada beberapa layar, tolong di-share nanti di grup WA ya fotonya. Selain ada, ini kan sudah saya rekam, dan nanti juga ada dokumentasi fotonya. Oke? Siapa yang mau foto ini? Saya minta bantuannya yang pakai laptop. Di screenshot aja. Sudah? Baik, kalau sudah, saya akhiri untuk penlat yang pertama ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai dengan pukul 8 malam ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata, dan nanti akan saya informasikan lebih lanjut untuk bagaimana teknis proposalnya, dan akan saya share untuk PPT-nya yang hari ini, dan ada panduan untuk KKN. Baik, terima kasih. Saya tutup penlat yang ke-1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu, siap. Nggih, Bu. Sami mawon.